Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Puji
Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan himpunkan kami bersama di tempat ini untuk boleh beribadah. Kami juga mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa juga memohon akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah cuaca hujan, kami terus memohon Tuhan menolong kami agar kami tidak terpecah konsentrasi dan fokus kami, namun kami boleh terus dikuatkan dan ditolong agar kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan pada petang hari ini. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan dan keterbatasannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat petang dan shalom. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan buat kita di dalam minggu ini, pikirkan yang benar, terambil dari Filipi pasal yang 4 ayat yang keempat hingga yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua, berbunyi demikian. Filipi pasal 4 ayat yang keempat hingga yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, menurut Bapak Ibu, gelas ini yang berisi air ini beratnya berapa? Coba kira-kira, ya. Kalau dikonversikan, ya, di Google konversi, ini isinya 220 ml. Kalau dikonversikan kurang lebih 200 gram, ya kan? Oke. Kalau kita pegang gelas yang beratnya 200 gram, berat enggak? Berat enggak? Enggak. Pegang gini enggak, gitu ya. Tapi ya, kalau kita pegang begini terus selama 30 menit, menjadi berat enggak? Berat kan? Gini terus gitu ya. Saya tadi maunya saya kasih aqua satu-satu selama saya khotbah, tadi Bapak Ibu saya suruh gini terus gitu kan, supaya mengalami apa yang saya katakan gitu. Tapi saya pikir-pikir betapa jahatnya saya kalau lakukan itu, ya kan? Udahlah, biar saya aja yang mendemonstrasikannya. Kita pegang 30 menit kayak begini, berat tak? Berat. 1 jam kita pegang gini terus, berat tak? Keju gitu kan. Jadi berat atau ringannya ternyata tergantung dari apa? Tidak tergantung dari 200 gram, betul ya. Kita mengangkat beban 200 gram itu sesungguhnya enteng. Tapi kalau kita menahan beban 200 gram ini selama 30 menit, selama 1 jam, nggak usah ngomong 1 hari, gitu kan? 6 jam aja kita begini terus gitu kan, kayak disetrap, toh berat nggak? Berat. Lalu apa yang kita lakukan? Solusinya apa? Kalau ini menjadi berat begini, solusinya diminum. Lalu simpel kan? Simpel ya. Oke. Seringkali dalam kehidupan kita sebetulnya problem masalah itu simpel. Tapi menjadi berat, menjadi tekanan, menjadi keluh kesah yang berat. Kenapa? Karena dipikirin terus.
Ibaratnya kita pegang terus selama berhari-hari. Gitu ya. Kembali lagi, kalau ini saya pegang selama 1 jam, airnya berkurang? Enggak. Airnya bertambah? Juga enggak. Tapi kenapa berat? Kalau airnya tidak bertambah atau tidak berkurang? Karena saya pegangin terus, gitu ya. Nah, kalau air ini bisa berkurang, yaitu ketika dilakukan sebuah action diminum. Ya, ini cara pendeta kalau ingin minum di depan jemaat. Gitu ya. Beban di dalam kehidupan kita berat atau ringan? Menjadi berat ketika kita pegangin terus. Gitu ya. Kita pikirin terus. Ketika Anda dan saudara, ketika saya dan kita semua ada pikiran pikirin terus, bisa selesai enggak? Saudara khawatir atau besok gitu, waduh nanti nilai hujan kalau rumahku ambil. Ketika kita pikirin itu, hujannya berhenti enggak? Ya enggak kan? Gitu ya. Oh, kita pikir aduh ini susahnya harga apapun naik, harga emas tembus 1.700.000. Saudara pikirin, kita bingung, aduh kalau harga emas naik, lalu gimana kebutuhan itu naik? Saudara ketika pikirin itu berhari-hari, turun enggak harga emas? Belum tentu. Yang naik apa? Tekanan darah. Tapi harga emas enggak turun-turun. Saudara, itulah di dalam kehidupan saya dan saudara, betapa sering kita merasa tuh bebanku kok berat ya. Aku khawatir waktu kok hidupku rasa penuh dengan tekanan ya. Karena mungkin kita sedang memegang sesuatu yang ringan, tapi kita pegang, kita gondeli bahasa Surabayanya, dan tidak pernah kita lakukan atau kita lepas. Nah, pada petang hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Apa itu yang disebut dengan pikirkan yang benar? Agar kita boleh oh iya ya, apa pikiran yang benar adalah gelas aqua ini bukan dipegangin berhari-hari, saudara. Tapi bagaimana kita tahu apa yang relevansi kita letakkan gelas ini kepada meja, tempat yang benar. Dan itu bicara pikiran yang benar. Saudara, Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Filipi. Di awal suratnya Paulus mengatakan apa? Bahwa kalau jemaat Filipi itu boleh tekun, boleh setia, boleh mengenal Yesus dan boleh hidup di dalam Kristus, itu bukan karena kehebatan Paulus, bukan karena kehebatan beberapa orang di Filipi, tetapi kalau saudara baca di pasal pertama, di dalam ayat 3 atau 4, di situ katakan apa? Yesus yang sudah memulai hal yang baik di dalam kehidupan jemaat di Filipi, maka dia yang akan meneruskannya sampai kesudahannya. Saya itu menjadi ayat yang favorit sebetulnya di dalam ayat Filipi. Tahukah kita, surat jemaat di Filipi itu banyak ayat-ayat yang sering kita dengar, yang sering menguatkan kita. Itu ya. Kalau misal mau Jumat Agung, itu kan, itu di Filipi juga ada kenapa? Bahwa Yesus yang adalah Allah, menganggap milik keilahian bukan sesuatu yang dipertahankan. Namun dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi di Filipi pertama di dalam suratnya Paulus juga mengatakan bahwa Yesus yang memulai hal yang baik, maka dia mengatakan begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, saudara baca Filipi dari pasal pertama menarik. Tapi kalau aku harus hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Dan Paulus katakan bahwa Yesus yang sudah mulai suatu hal yang baik, itu yang merubah dia. Di Filipi juga ada ayat yang terkenal mengatakan apa? Apa yang dulu kuanggap keuntungan, namun sekarang kuanggap sampah. Kenapa? Karena pengenalanku akan Kristus. Maka yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukan berangkat dari apa yang aku mau, tapi berangkat dari apa yang Dia kehendaki. Nah, Paulus jabarkan itu, dan di dalam pasal yang keempat, ayat yang pertama, karena itu menjadi sebuah konklusi mulai di akhir suratnya. Karena itu berdirilah teguh dalam Tuhan. Saya dan saudara bisa berdiri teguh di dalam Tuhan, itu juga menjadi tema 2025 kita. Bukan karena kita yang bisa dan mampu berdiri teguh. Rasul Paulus sebenarnya ingin mengatakan kepada jemaat di Filipi, dan ini juga menjadi ayat firman Tuhan buat saya dan saudara.
saudara bisa berkumpul di tempat seperti ini, berbeda dengan kita berkumpul di ruangan pesta. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan kita berkumpul di sini dengan kalau kita kumpul arisan? Jelas yang membedakan adalah yang disimbolkan di belakang saya. Itu ya. Saya dan saudara bisa berkumpul di sini bukan karena kehebatan si A, si B, bukan manusia, tapi saya dan saudara bisa berkumpul di sini ketika kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur di tengah-tengah dinamika hidup karena Kristus yang sudah memulai hal yang baik dalam kehidupan kita, betul? Ketika kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kitanya, tapi karena kasih Allah, karena Allah Roh Kudus yang menyatakan di dalam hatiku dan hati. Dan itu relevansinya kita tahu akhir kehidupan kita. Maka Paulus katakan mati adalah keuntungan. Kenapa untung? Karena apa yang menakutkan tidak lagi menakutkan. Karena Kristus sudah memulai yang baik itu, memulai hal yang baik itu membuat kita tahu akan akhir hidup. Saudara, saya punya teman, gitu ya. Saya tidak suka sepak bola, jujur, gitu ya. Jadi saya tidak terlalu peduli sepak bola mau siapa yang menang, gitu kan. MU kalah terus juga, ya emang gua pikirin, gitu kan. Beberapa daripada kita yang fansnya MU, kalau ngomong MU agak sensi kan, gitu ya. Hari ini tuh kan itu yang menarik. Lalu kalau kemarin itu katanya Persebaya kalah, betul ya. Persebaya kalah, lalu ini dan itu. Saya tidak terlalu berapa suka sepak bola, jadi tidak terlalu mengikuti. Teman saya, gitu ya, teman saya itu hobi sekali sepak bola, ya. Kalau misal ada pertandingan, misal apakah dia Liga Champions, Liga Inggris kah, gitu ya, dia punya tim yang dia banggakan, gitu kan. Setahu saya kalau tidak Liverpool atau Chelsea, saya lupa. Oh, dia bela-belain itu untuk nonton. Dia bisa atur schedule yang dimana kadang-kadang kalau pertandingan live sepak bola tidak mengenal jam, kan? Kadang-kadang jam 1, jam 2 dini hari, kadang-kadang jam 8 pagi, begitu kira-kira. Jadi dia bisa atur untuk melihat tim favoritnya. Termasuk juga ketika Piala Dunia, gitu ya. Saya lupa, tolong koreksi kalau saya salah. Terakhir Piala Dunia di Arab Saudi, betul ya? Ya, kalau nggak salah di Arab atau di mana terakhir yang panas gitu ya, kalau main gitu. Nah, pada waktu itu teman saya ini membanggakan salah satu negara yang dimana masuk di final, ya. Tapi ketika mau pertandingan live final itu dia tidak bisa melihat, dia atur nggak bisa melihat, gitu kan. Lalu kita semua tahu dan kita mulai godain, nanti tak beritahu. Dia bilang gitu, nggak boleh, gitu kan. Pokoknya semua harus diam. Dia tidak mau hilang euforianya. Jadi dia mau lihat siaran ulang, tapi pokoknya kita semua tidak boleh spoiler dan belum ngasih tahu. Dan di hari itu dia sengaja, karena dia ada tugas yang meninggalkan, dia bela-belai matikan handphonenya. Segala sesuatu channel FYP yang bisa kelewat di handphonenya yang akan memberitakan nanti siapa yang menang, dia off semua. Sampai segitunya. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan euforianya. Ya toh? Ayo katakan ada mungkin kita begitu. Tadi waktu pertandingan di hari itu dia tidak bisa lihat, besoknya ketemu saya. Ya, pada waktu saya datang, saya senyum-senyum, begitu datang dia sudah langsung menuju. Dia tahu, gitu kan? Kenapa saudara? Karena saya akan ngomong. Yang dia banggakan menang sebetulnya, gitu ya. Menang, gitu kan? Tadi sebelum itu, ya, aku baru nonton nanti siang. Tapi euforianya dia tidak bisa tahan, dia bisa tahan saya. Tapi ada orang lain ketika masuk, kalau saya lupa waktu, anggap ya Indonesia, Indonesia menang, muka dia saudara langsung berubah. Harusnya kalau menang senang ya, tapi dia mukanya berubah. Tahu dia, wah menang ya, iya. Tapi bagi dia tidak terlalu excited lagi. Meskipun menang, dia tidak terlalu excited untuk nonton. Tahu kenapa? Karena akhirnya dia tahu endingnya. Jadi dia agak malas kata. Kalau begini males lah gua nonton, gitu ya. Semuanya yang rusak. Bukan salah gua, kan saya bilang begitu kan. Saudara, di satu sisi dia senang.
Satu sisi dia menang, berarti dia banggakan, dia bangga, tapi katanya semangatnya ada separuh yang hilang. Bagi pecinta sepak bola kira-kira paham apa yang dimaksud dengan semangatnya hilang. Untuk dia mau lihat pertandingan, jalannya kayak gimana, skornya kok bisa seperti itu, dia agak kurang semangat. Katanya itu adrenalinnya sudah hilang. Kenapa? Halah, biarpun kebobolan toh akhirnya tahu menang. Tapi meskipun dia senang, tapi adrenalinnya tidak terlalu semangat. Saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara, kita tahu tidak ending kita? Menang. Oh iya, Yesus yang sudah menang dan dia akan memberikan kemenangan buat kita. Maka di tengah-tengah kita menjalani hidup ini mirip kayak tadi teman saya lihat sepak bola harusnya. Dengan santai, meskipun mau kebobolan, diserang-serang terus, pikiran dia ngomong tenang aja. Toh akhirnya aku tahu kok timku menang, gitu kan? Nah, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dinamika hidup yang begitu berat, gitu kan? Nah, harusnya kita juga ada ketenangan kan? Endingnya tahu aku, meskipun hari ini dinamika aku mengalami tekanan, mengalami kegelisahan, mengalami kesulitan, mengalami ancaman, endingnya aku tahu akhir hidupku Kristus telah menang dan kemenangan itu diberikan. Nah, miripnya begini. Jadi mungkin ketegangan itu kita agak lebih berkurang. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan ketegangan itu membuat kita mungkin aneh. Kenapa? Kalau kita mau jujur, khususnya anak muda, untuk supaya tegang kita rela bayar. Ayo nonton film horor. Itu untuk apa coba? Untuk tegang dan untuk takut toh. Saya ya kapan hari anak remaja ngajak, "Kok kita lihat film horor yuk?" Saya bilang, "No." "Loh kenapa bagus?" "No." "Kenapa lo?" "Hidupku sudah penuh dengan kehororan." Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bayar loh untuk sesuatu yang mengerikan dan horor. Kadang-kadang kalau kita izinkan saya ngomong meskipun tidak di endorse, ke Jatim Park, ya toh, ke BNS, rela-relain ngantri loh, hanya untuk apa? Diontang-anting tubuh kita dan kita teriak-teriak, tapi kita bayar, kita rela nggak? Rela. Beberapa dari anak-anak remaja khususnya pemuda naik tidak cukup sekali, ya. Saya punya putri, saudara, paling seneng kalau pergi ke PNS itu naik kursi yang diputer gitu. Nah, lupa namanya, kursi terbang atau apa. Dan dia kalau naik bisa naik sampai 3 kali. Dan ngajak dedinya, "Dedi kok enggak mau naik?" "Dedi itu selama hidup sudah diputar itu saya." Kalau kamu masih belum, enggak apa-apa, gitu kan. Istri saya tahu bilang apa? Alasan, bilang aja takut. Bilang gitu ya. Tapi orang berani bayar kan begitu. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara, ketika hidup kita mirip kayak diontang-anting dan roller coaster, nah kok kita jerit? Ketika kita jerit, kita mulai marah. Mari kita berpikir, iya ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita free ride, naik gratis jet coaster kehidupan. Pak ya beda gitu kan. Kalau itu kan keamanannya lengkap, wah enggak mungkin kita jatuh. Tapi kalau ini, ya kalau Tuhan lindungi, kalau enggak, lah itu sudah. Bukankah saya dan saudara diingatkan bahwa Yesus yang sudah menjamin, ibarat kalau kita naik jet coaster, pengamannya sudah tidak ada yang bisa memisahkan. Yang ngomong siapa? Roma 8:28. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dinamika hidup, jet coaster kehidupan kayak apapun, kita tahu kok endingnya. Nah, itulah yang juga Rasul Paulus katakan pada jemaat di Filipi. Karena itulah di dalam respon akan anugerah, akan jaminan yang luar biasa, pasti itu engkau berdirilah teguh. Kenapa teguh? Karena kita tahu dan kita telah mendapatkan anugerah itu. Nah, di dalam berdiri teguh itu Paulus mengatakan apa itu berdiri teguh? Bersukacitalah dalam Tuhan. Cara kalau berdiri teguh tapi
grewel gitu, tidak teguh. Maka itulah katakan apa itu yang dimaksud dengan berdirilah teguh. Apa yang disebut dengan berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Paulus menjabarkan pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan? Gampang. Karena sukacita tidak ditentukan dari kondisi sekitar kita. Saudara berpikir ketika saudara mempunyai produk handphone terbaru dan termahal, ya, yang logonya itu apel dicokot, apakah itu membuat Anda sukacita? Senang sesaat, percayalah. Saya punya teman saudara, itu dia dulu bela-belain nabung, ya, untuk bisa beli handphone itu, ya, karena dia merasa dia butuh. Dia bela-belain nabung, dia bela-belain irit untuk bisa beli handphone itu. Itu masih kemarin seri 15. Akhirnya dia bisa beli meskipun second. Senang saudara. Ya saya tahu lah, saya juga kalau dikasih ya senang, tapi dia bela-belain nabung senang. Oke. Ketika keluar beli, tidak sampai 1 tahun ngomel dia. Kenapa? Karena yang 16 kan sudah keluar. Sekarang katanya sudah bisa mulai rilis masuk di Indonesia. Dia bilangnya begini, tahu gitu. Nah itu ya, familiar enggak? Tahu gitu, aku enggak beli dulu, tak tunggu, gitu kan? Tapi kan ada yang tahu, gitu kan? Tahu gitu, aku enggak beli dulu. Dulu ketika dia dapat meskipun second, senang sudah. Akhirnya aku bisa dapat. Apakah itu sukacita? Saya katakan enggak. Kesenangan sesaat akan hilang. Saya lihat enggak, mulai hilang dia melihat, tahu gitu aku enggak beli dulu. Tahu gitu. Biasanya begitu ya. Saya bilang jangan tahu gitu. Lalu apa? Tahu telur aja. Ya. Tapi itulah kesenangan sesaat. Nah, sukacita tidak ditentukan dari sekitar. Hari ini mungkin kita merasa sukacita ketika aku dapat karir yang menjanjikan, ketika income naik. Iya, itu membuat kita senang. Well, itu sebuah realita yang boleh kita nikmatin. Tapi itu bukan bicara sukacita. Karena itu Paulus tekankan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sukacita saya dan saudara itu di dalam Tuhan, bukan di dalam apa yang ada di sekitar kita. Karena sukacita itu bukan diberikan oleh sekitar kita, tapi sukacita itu diberikan oleh Tuhan. Apa itu sukacita diberikan oleh Tuhan? Yang dunia tidak bisa beri. Saya dan saudara sukacita karena kita tahu di dalam kekekalan nanti. Nah, itu yang disebut dengan kita tahu endingnya. Dan itu tidak akan pernah berakhir, kebahagiaan bersama dengan Tuhan, bukan? Nah itu sumber sukacita saya dan saudara. Maka itu Paulus katakan, apa itu berdirilah teguh? Bersukacitalah. Di dalam katakan mau bersukacita di tengah-tengah dinamika apapun, kondisi hidup apapun. Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan. Dan sukacita kita sudah di dalam Dia. Dia yang sudah menebus hidupku, Dia yang sudah memelihara kehidupanku, Dia yang terus akan memelihara kita sampai akhir hidup kita. Kesulitan apapun, sakit apapun, itu sementara. 80 tahun Pak, tidak selesai masalahnya. Iya, 80 tahun itu singkat ketika saudara bandingkan dengan kekekalan. Betul kan? Nah itulah yang Paulus katakan. Nah di dalam sukacita senantiasa itu bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar teori, tetapi yang harus saya dan saudara hidupi. Maka itulah Paulus katakan, maka hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Yang Paulus katakan Tuhan sudah dekat, itu ya dan amin. Kok bisa Pak? Iya. Saudara, saya kemarin tergugah oleh kesaksian saudara Yanto, gitu ya. Kalau kita ulang tahun senang, tapi juga sedih. Kenapa? Waktunya kurang. Ya toh? Kalau kita ulang tahunan gitu, berarti sisa hidup kita semakin berkurang. Nah, itu adalah juga definisi daripada sudah dekat. Setiap hari, bukankah kita sedang lebih dekat dari kemarin?
Paulus katakan Tuhan sudah dekat, betul. Kita setiap hari itu kita menjalani hidup yang dimana waktu kedatangan Tuhan hari ini lebih cepat dari kemarin. Besok akan satu hari lebih cepat dari hari ini. Meskipun kapan ya enggak tahu, bisa jadi masih ratusan tahun, bisa jadi masih puluhan tahun. Paulus ketika ngomong Tuhan sudah dekat, ribuan tahun sampai hari ini, ya kan? Artinya apa? Betul, gitu kan? Mirip kayak sebuah iklan di salah satu restoran begini. Hari ini bayar, besok gratis. Terus itu maksudnya apa, Pak? Ya pokoknya kalau makan hari ini bayar, nanti besok gratis. Sampai kapan? Ya pokoknya besok gratis. Gitu kan? Tapi itu kan alih-alih bohong. Tapi bisa gratis nggak? Bisa, ada suatu saatnya nanti kita akan gratis makannya, gitu kan? Sama, Tuhan sudah dekat. Kapan datangnya Tuhan dekat? Ya pokoknya yakinlah Tuhan sudah dekat. Tapi itu juga bicara perjumpaan kita dengan Tuhan secara personal. Tuhan sudah dekat nggak? Setiap hari, ketika kita berulang tahun, waktu kita akan harus berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka semakin dekat. Maka sisa kehidupan kita hendaklah kita pakai. Maka itu disebut dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa itu? Sebetulnya Paulus sudah jelaskan di pasal-pasal sebelumnya. Mati itu keuntungan, tapi hidup adalah Kristus. Maka kalau hidup itu berarti bekerja memberi buah. Sisa hidup kita, apa itu? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di tengah-tengah dinamika hidup kita jalani, biarlah kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi kalau ketemu orang, saudara jangan sambatan. Kira-kira begitu loh sederhananya. Ya toh, aku ini susah loh. Wah, kerja gak bebas, ini keluarga lah awak ini kesana. Saudara benar sambatan. Orang kalau disambatin nelongso enggak? Di tengah-tengah kesulitan, beda ya. Misal gitu ya. Hari ini tadi saya dapat FYP lewat di handphone saya, harga emas 1.704.000. Saya tidak punya emas. Itu kalau saudara mau kasih saya tidak nolak sih. Gitu kan. Saudara setiap hari saudara ngomong begini, gitu kan. Aduh, sekarang harga emasnya mahal loh. Aduh, ya apa ini harga emas mahal, kabehnya ikut-ikutan padahal ya enggak. Wah, sekarang harga Lombok ya gak turun-turun lah, ini semua sambatan. Beda enggak ketika saya bilang begini, Bapak Ibu hari ini harga emas turun 3.000. 1.700.000 itu beritanya adalah hari ini emas harganya turun 3.000. Meskipun masih 1.700.000, tapi bukankah hidup saya dan saudara tidak tergantung dari harga emas antam? Hidup saya dan saudara tergantung dari mana? Tergantung dari darah Yesus yang mahal. Kalaupun harga emas tidak terjangkau, tapi kalau hari ini saya dan Bapak Ibu masih bisa makan, yang kita makan bukan emas, yang kita makan ikan mas. Bersyukurlah. Kalau kita hari ini kesulitan tapi kita masih bisa makan, hari ini beras mahal, yes. Tapi kalau kita masih bisa makan beras, nasi bukan beras, ya kan? Meskipun mungkin agak kuning-kuning berasnya atau beras dari blok yang tidak seputih sebelumnya, tapi kita masih bisa makan. Yuk kita bersyukur. Beda enggak ngomongannya dengan yang tadi? Mas naik, kalau naik nanti semuanya melok naik tuh harga beras yo naik, terus kita mau ngomongan apa? KKP sembarang naik, lalu hidup kita apa? Isi hidup ngamal gitu dengan hendaklah kebaikanmu hatimu diketahui semua orang. Memang hidup itu susah, tidak mudah, dinamika itu silih berganti. Tapi kalau hari ini kita masih bisa bernapas, Tuhan izinkan kita masih bisa makan, meskipun mungkin bukan makan rawon, hanya makan pecel, tapi pecel itu enak, saudara. Apalagi kalau saya pecel tumpang kayak kemarin di sini, itu enak. Dinamika apapun, kalaupun nanti kita sampai tidak bisa makan, dan sampai kita harus karena beratnya hidup,
kita harus mengembuskan napas terakhir. Itu berarti keuntungan kan? Karena kita sudah bisa berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Beda nggak ceritanya? Situasinya sama, dinamika yang sulit sukar. Hidup tahun 2025 tidak semakin gampang. Beda nggak? Tahu ya maksudnya ya? Kenapa? Karena saya dan saudara mengalami yang sukacita dalam Tuhan. Dan itu harus kita ekspresikan. Itu kan? Ekspresi arti bahwa betul-betul Yesus itu hidup, bahwa Yesus sudah mengerjakan hal yang baik, maka itu kita nyatakan, itu disebutkan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa kebaikan hatimu? Hati yang telah mengalami Yesus dan kita hidupin Yesus itu. Pak, kalau begitu kita tidak boleh khawatir dong. Tahukah kita? Sesungguhnya khawatir itu Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Khawatir itu adalah hal yang baik di salah satu sisi. Khawatir kalau kita ini mengerjakan sesuatu tidak beres, tidak totalitas. Kalau dalam dunia anak mahasiswa, khawatir kalau tugasku tidak selesai tepat waktu. Nah, khawatir yang begitu kan baik. Itu menolong kita apa? Tidak selengean, ya kan? Khawatir kalau pagi, ntar kalau macet ini jalan besok Senin itu biasa macet. Saya paling khawatir kalau ngantar anak sekolah itu hari Senin sudah, gitu kan? Karena Senin itu biasanya macet-macet. Entah kenapa, biasanya lalu lintas itu lebih lenggang kalau sudah masuk hari Kamis. Tapi kalau sudah masuk hari Senin, wis, belum lagi khawatir kalau Senin itu lebih banyak harus menyiapkan hati yang besar, gitu ya. Saya pernah suatu kali saudara, naik mobil pagi-pagi macet, serondol-serondolan serempet apa, duluan begitu ya, jangan ngebel, sulit dulu yang satu juga nyerempet begitu, buka kaca. Saya juga pengen, lu mau buka kaca, gue buka kaca, gini-gini pendeta, preman dah. Sama ketika dibuka kaca, saudara tahu, yang sana itu ternyata jemaat yang saya kenal. Oke, nggak usah ngomong siapa. Jemaat itu mau marah ketika buka, dia tahu ini pendetanya. Nah, mau marah, lu, halo Pak, selamat pagi, gitu toh. Oh iya, selamat pagi. Mari Pak, silakan duluan. Oke, saya juga sungkan. Enggak apa-apa, duluan enggak apa-apa. Akhirnya sama-sama berhenti. Bukan sama marah, sama-sama Pak, silakan duluan. Yang satu juga silakan duluan. Awalnya Senin itu mau buka kaca, mau apa lu? Gitu kan. Trombol lu yang salah. Tapi karena gitu jadi sungkan. Terus itu jangan ditiru ya. Itu biasanya hari Senin kalau begitu itu. Ya toh? Khawatir kan? Maka biasanya saya khawatir itu bisa menolong kita mempersiapkan hati dengan baik, bukan diri dengan baik. Kalau gitu Senin jangan berangkat mepet-mepet gitu kan. Itu khawatir. Tuhan izinkan khawatir itu ada Tuhan kita. Tapi juga banyak khawatir yang mirip tadi kayak pegang gelas. Sesuatu khawatir, aduh nanti ini kalau begini apa begitu apa, aduh kalau nanti tambah berat waktu makan apa. Yang dimana kekhawatiran yang berlebih itu, mohon maaf, sama seperti megang gelas yang tidak kita taruh selama berjam-jam. Bisa berubah? Enggak. Tapi kekhawatiran gitu yang berubah apa? Bukan problemnya yang berubah oleh karena kita terlalu mikirin, tapi tekanan darah kita yang berubah jadi naik. Stres kita. Gitu kan? Nah, itulah kenapa Paulus lanjutkan. Apa itu berdiri teguh? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran itu ada. Gitu ya. Ibaratnya begini. Saya dan saudara tidak akan bisa menghalangi burung itu terbang di atas kepala kita. Bisa? Tidak bisa. Tapi Anda dan saya bisa apa? Menghalau ketika burung itu hinggap di kepala kita, membuat sarang dan bertelur. Paham? Setiap hari apapun itu akan berseliweran di kepala kita. Gitu ya. Apalagi dunia hari medsos ini, apapun beritanya unik-unik dan menarik. Ya kan? Banyak yang mengerikan. Wah, yang hari ini lagi viral apa? Kabur aja dulu. Ya kan? Indonesia gelap. Wah, setiap hari berseliweran itu. Itu ibaratnya kita tidak bisa menghalangi berita mirip burung terbang di atas kepala kita. Tapi harusnya kita cukup bijak kan? Ketika burung itu mulai berhenti di kepala kita bisa usir. Kalau tidak usir, burung itu pikir, wah ini kok anget ya kepala. Anget kan sudah, karena kita mikir kan anget. Lalu dia bertelur bikin sarang di kepala kita. Itu salah siapa?
Nah, Paulus katakan jangan hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Lalu ketika kekhawatiran itu seliweran di otak kita, jangan kau pegangin terus. Tapi disebut dengan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Letakkanlah gelas yang berat itu untuk nyatakan di dalam doa. Ketika kita berdoa, ngomellah kepada Tuhan, nangislah kepada Tuhan. Jika Allah menggerutu, gerundellah kepada Tuhan. Tapi apa yang dimaksud dengan ucapan syukur? Let God be God. Tuhan adalah Tuhan. Ucapan syukur kalau ketika kita itu di tengah-tengah kondisi ini, ketika kita nyatakan, kita diingatkan Tuhan itu yang berkuasa akan memelihara hidupmu dengan cara yang ajaib. Jadi ketika kita doa dan menaikkan permohonan, itu jangan jadi kayak debt collector. Tuhan ini ya pokoknya janjimu ini harus begini. Nyatakan dengan list. Tuhan pokoknya kalau beres itu harusnya begini Tuhan. Wah harusnya aku tidak boleh dapat masalah ini. Tuhan harusnya aku begini. Tuhan harusnya kalau bisa ini kamu harus naik begini. Maksa Tuhan. Anda dengan ucapan syukur. Kenapa Paulus katakan dengan ucapan syukur? Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kita tidak mampu mikir. Tuhan yang sedang merajut kehidupan kita. Maka kenapa dengan ucapan syukur? Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam keluh kesah kita, di dalam doa kita, dalam permohonan kita, ingatlah ada damai sejahtera Allah yang dimana terus akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya apa? Ya ini memang aku khawatir besok itu kadang-kadang kita mau makan apa, lalu dengan kondisi ekonomi yang sulit begini, belum lagi kondisi kesehatan yang hari ini ancaman virusnya aneh-aneh. Saudara, saya tidak tahu, tapi saya tadi menerima katanya ada jenis virus yang akan membuat pandemi lagi. Waduh, itu banyak sekali yang kita terima. Nyatakan dalam doa, dan di mana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Sederhananya begini, kalau Tuhan masih izinkan kita bernafas, berarti ada cara Tuhan yang ajaib yang tidak mampu kita pikirkan untuk kita terus bisa berkarya. Saudara mau punya apapun, kuat apapun, ya. Tapi kalau ibarat listrik, stop kontaknya dijabut sama yang punya Tuhan, kita bisa apa? Saudara fitness, six pack, olahraga, good diet, ya. Kayak ada teman saya, gitu ya. Wah, diet semua kalau medical MCU biru semua. Dia jaga hidup, wah dia diet baik, gitu ya. Saya tidak mengatakan kalau begitu kita tidak usah kayak begitu, salah juga, ya. Tidak kayak saya makan apapun ya, semua saya itu saudara kalau makan tidak ada pantangan, semua apapun yang berkaki saya makan, kecuali satu, kaki meja. Itu pun karena keras. Tapi kalau empuk bisa jadi masuk juga kan. Wah tapi teman saya enggak, gitu kan. Saya tidak mau makan lemak, gitu kan. Saya menghindari binatang berkaki 4 yang warnanya pink. Saya bilang, oh bodoh. Gitu ya. Binatang berkaki 4 warna pink itu, sorry lo ya Mas Chris ya, saya katakan ke teman saya gitu kan. Wah itu kalau kita makan, kadang-kadang kita bisa lupa Tuhan. Gitu. Teman saya medical check up-nya selalu begitu, makanya saya tidak mau. Karena kamu sering lupa Tuhan kan, gitu kan. Iya juga sih saya bilang begitu ya. Tapi tahu ya, suatu hari badan yang begitu kekar, sehat, geblak pada waktu pandemi kemarin. Dia tidak bisa melawan yang namanya virus. Geblak ya. Wah,
Menjadi dia mengatakan, aduh, aku tidak bisa gerak, badanku sakit semua. Oh, aduh, dadanya sesak gitu kan. Sekarang itu minum vitamin. Kita doakan. Wah, sudah kamu harus mau kontrol dokter. Sekarang medical check up penting. Menjaga hidup sehat penting saya katakan gitu ya. Menjaga makan penting meskipun saya cuma bisa ngomong tok saudara gitu kan, penting. Tapi tahukah kita itu tidak bisa menjamin kita akan sehat senantiasa. Pandemi kemarin menceritakan teman saya yang sehat yang menjaga dia semuanya biru, dia juga tidak bisa menghindari dari serangan virus. Ngeblak. Oleh kemurahan Tuhan dia tidak bablas meskipun ngeblak. Di situ dia sadar, iya ya, kebanggaanku tidak boleh aku letakkan kepada hasil medical check up. Meskipun itu penting, meskipun jaga kesehatan tubuh itu penting, iya. Tapi hidup tidak saya letakkan di situ. Tapi di mana? Allah yang memelihara kehidupan dia. Allah yang berkemurahan dalam kehidupan dia, dalam kehidupan saya dan juga kita semua. Tapi tidak menjadikan kita juga hidup seenaknya. Nah, itu saudara jangan salah mengerti loh ya. Betul damai sejahtera Allah akan memelihara kita, tapi itu akan menolong kita juga untuk tidak hidup seenaknya. Jadi kadang-kadang saya berpikir ada betulnya juga ya Mas Yes. Kita tidak semua masukkan binatang berkaki 4 itu. Terus terang saya hari-hari ini agak mengurangi saudara. Ya, bukan karena tidak suka, tapi lebih banyak menahan diri begitu ya. Karena itu menimbun lemah. Pokoknya semuanya intinya kembali lagi ada pemeliharaan Allah yang lebih skala akal dan pikiran itu yang terus akan menjaga kita. Maka dikatakan dengan ucapan syukur. Makanya, Paulus sedangnya ngomong gini. Makanya sebagai respon akan anugerah Tuhan ini, sebagai respon akan sukacita yang Tuhan beri, mikirlah yang benar. Apa yang ada di otak kita, apa yang kita isi di otak kita, bukan hal yang boten-boten, bukan hal-hal yang seperti kita sedang pegang kekhawatiran kita belum terus. Tapi Paulus katakan, maka akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itu apa? Sebetulnya Paulus ingin memberitakan kekayaan firman Tuhan. Itulah yang disebut kekayaan firman Tuhan. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, penuh dengan kebajikan, dan itu adalah sebuah pujian yang betul-betul firman Tuhan. Kita lihat ya, di dalam perjalanan waktu bagaimana Allah itu memelihara firman Tuhan yang begitu rupa. Dan Paulus ingin mengatakan inilah kekayaan firman Kristus yang dimana yang harus memenuhi pikiran kita. Apakah hanya sekedar di dalam pikiran? Paulus tidak ngomong. Dia lanjutkan, dan apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Jadi kekayaan firman Tuhan ini tidak hanya berhenti cuma di otak. Paulus katakan, oke, kamu telah belajar, yang kamu terima, yang telah kamu dengar, itu semua bicara masuk di dalam otak kita, dan kamu lihat contoh hidup, yaitu hidup Paulus. Itu biarlah itu terus menggetarkan hati. Tapi tidak sampai di situ. Duit, lakukan. Nah, pikirkan yang benar itu melibatkan kepala atau pikiran, hati, dan juga tindakan. Kalau Anda lupa semua khotbah saya dari tadi, ingatlah ini 3 hal. Pikirkan yang benar, firman Tuhan itu 3 hal. Head, heart, hands. Kekayaan firman Tuhan itu kita harus senantiasa pikirkan di dalam kepala kita, head. Betul-betul itu merubah cara pandang paradigma kita dalam hati, heart. Dan itu kita belajar melakukan melalui tindakan kita, hands. 3 hal.
Itu disebut pikiran yang benar. Nah, biarlah pada petang hari ini kita juga boleh kembali diingatkan dan dikuatkan. Kristus yang sudah memulai hal yang baik dalam kehidupan kita, Dia tetap terus akan memelihara hidup kita. Maka kita bersukacitalah karena ada Yesus yang telah hadir memimpin memelihara kita. Kekayaan firman-Nya itu yang harus kita hidupi, yang harus kita pikirkan. Isilah hidup kita sebagai respon akan anugerah-Nya dengan mempelajari firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah petang hari ini kami boleh kembali diingatkan ya Tuhan akan panggilan respon anugerah di dalam hidup kami. Di tengah-tengah dinamika kami mau menaikkan segala doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Namun di tengah-tengah keluh kesah permohonan kami juga mau diingatkan untuk selalu bersyukur bahwa Engkau yang telah menganugerahkan satu hal yang begitu indah dan mulia. Dan biarlah kami meresponi dengan mengisi hidup kami dengan kebenaran firman dan kekayaan firman-Mu Tuhan. Tak hanya itu, biarlah firman itu mengubah cara pandang, mengubah hati kami. Jika kami menjalani hidup ini dengan hati yang tertuju hanya pada Tuhan, tidak goncang dan tidak goyah. Dan kami mau melakukan menghidupi firman itu dengan menunjukkan hati kami, kebaikan kami, dan orang boleh melihat Kristus melalui hidup kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem atas pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan. Imanku